warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari yang cerah kita bisa bertemu lagi di pelajaran Medika kali ini. Bagaimana kabarnya semua? Ibu minta kakak Rafa silakan. Oke, baik Kita Bu. dulu ya. Bersiap. Good morning everyone. Good morning. Before study English, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang SDLC ya, di mana software development life cycle dengan cara yang akan kita bahas. Yaitu kalian menganalisis studi kasus dari software yang sudah dibagikan ya. Ada yang asensi, link aplikasi perbankan, ada farmasi, rumah sakit. Boleh kan RPP ya? Nah ya, oke di sini dasar-dasar kedua itu diamanatkan di RPL. Alhamdulillah tahun ini materinya proses bisnis seluruh bidang pengembangan perangkat lunak dan film. Oke. Dimensi profil lulusannya diharapkan kalian kritis, kemudian kreatif, bisa berkolaborasi, kemandirian, kesehatan, maksudnya jiwa dan raga, serta komunikasi yang baik. Ini tujuannya, boleh dibaca silakan. Siapa yang mau baca? Dewi bisa. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu diharapkan 1. Memahami konsep dasar perencanaan perangkat lunak dan tahapan dalam SDLC. 2. Menganalisis kebutuhan perangkat lunak menggunakan berbagai teknik. 3. Merancang perangkat lunak menggunakan diagram UML. 4. Mengimplementasikan sebagian perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. 5. Menguji perangkat lunak untuk memastikan kualitasnya. 6. Memahami strategi pemasaran dan distribusi perangkat lunak. 7. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ya, right. Oke, next. Sis, nanti ada diskusi kalian berkelompok sesuai kesepakatan kemarin ya. Ada yang testing, ada yang desain, ada yang planning, dan lain-lain. Oke, kemitraan di sini pastinya kalian saat observasi masuk ke ranah-ranah industri. Kalaupun kalian nggak langsung ke industri juga bisa searching, ya. Bisa juga nanti kalian bisa tanya AI dan lain-lain. Karena ini adalah pelajaran teknologi, bisa memadu-padankan dengan aplikasi yang ada. Oke, cuma belajar, budaya belajar dikembangkan dalam meningkatnya rasa ingin kalian, mampu berkali kritis, lagi berpartisipasi aktif, kemudian kreatif dan berkomunikasi pada siswa di dalam ruang kelas dan lingkungan sekitar. Next, pastinya kita memanfaatkan digital, kemudian di sini memahami ya, kemudian tahapan aplikasi, kemudian terkait SDL tadi ya, software development life cycle. Aplikasi next ya, nanti juga ada playing untuk videonya, nanti kalian bisa ditanggapi, dan terakhir ada refleksi. Oke, berikutnya bisa disini kan konsep-konsep presentasi yang dijelaskan kemarin, nanti bagaimana dengan yang sekarang analisis untuk studi kasus. Dasar-dasar perencanaan perangkat ini ada gabungannya di sini. Kita dulu bagaimana sih perkembangan sekarang ya terkait software aplikasi. Next, kemudian ada produk ya, tujuan. Yes. Tadi apa? Mengidentifikasi kebutuhan industri pastinya. Bagaimana kalian peka, kalian tahu kemauan pelanggan itu seperti apa, requestnya apa, tanya. Terus kemudian juga sumber daya yang dimiliki oleh tim,
bagaimana risiko, kemudian membuat bisnis yang pengambilan keputusan dan lain-lain. Next, tahapan SDLC-nya. Ada tadi perencanaan atau planning, kemudian ada analisis kebutuhan, kemudian ada desain, ada implementation, yes, kemudian ada testing, ada maintenance, yes, sana ini ya, oh ya, installation ya, oke, ini maintenance, udah, oh maintenance nah itu, oke, next. Ini kurang lebih prestasi yang sudah disampaikan. Berikutnya silakan. Ada yang mau menanggapi? Masih ingat yang kemarin teman kalian sudah presentasi? Saya akan tidak. Boleh? Menurut saya, presentasi yang diberikan Bu Chandra itu lebih singkat, tetapi cukup lengkap. Nah, sedangkan yang teman-teman itu kan dibagi berkelompok, mulai dari planning, ada kelompoknya tersendiri, desain tersendiri itu dibahas secara lebih spesifik dan terperinci. Terima kasih. Oke, ada lagi barangkali yang mau menanggapi? Oke, baik. Menurut saya penjelasan dari Bu Chandra itu sangat singkat, tetapi lengkap mulai dari tujuan sampai dengan output. Sedangkan yang disampaikan oleh kelompok teman-teman lebih lengkap karena terdapat tadi kasusnya. Oke. Next, berikutnya adalah kita bikin dulu ya. Kayaknya Pak udah ada tiga. Siapa yang mau memimpin nih? Aku mau, Bu. Untuk profil dulu. Oke. Teman-teman boleh berdiri ya. Teman-teman, ini kita contohin dulu ya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Ya, satu, dua, tiga. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Terima kasih ya. Udah nggak pegang lagi kan? Oke. Kesimpulan SDLC boleh? Yang tadi sudah ibu presentasikan. Kesimpulan. Oh ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan terkait SDLC? Boleh? Yuk. Dari presentasi Bu Chandra, saya menarik kesimpulan kita belajar tentang SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Kita belajar tentang model-model SDLC seperti design, deployment, dan testing, dan lain-lain. Kita juga belajar tentang studi kasus, cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Thanks ya, Jo. Iya, Bu. Next ya. Boleh. Okay, my name is Catherine Antoinette Fabisi from the USA Group. Allow me to present the conclusion of the Software Development Lifecycle or SDLC in English. From what I have learned, the SDLC is basically the process of making an app or software that's step by step. You play it out, you figure out what people need, design it, and code it, test it, and launch it. After that, you still fix the bugs and add the new stuff that needed. Pretty much, it is like a roadmap that help developers stay
me. Thank you. The next, ada yang mau kasih kesimpulan lagi? Oh, Lisa. Jadi saya bisa menarik kesimpulan dari presentasi kita tadi itu, SDLC atau Software Development Lifecycle itu adalah sebuah langkah penting dalam membuat sebuah program atau sebuah aplikasi. Jadi di tahap ini tuh kita tentuin dulu tuh apa yang mau dibuat siapa, terus hasilnya gimana sih, hasilnya sesuai harapan, dan apa aja sih langkah-langkah yang tidak bisa dilakukan atau menghindarinya sih dari kesalahan. Oke. Next. Ya, siapa lagi? Jamal. After studying SDLC, I can conclude that SDLC or Software Development Life Cycle is a structured framework that outlines all activities involved in software development, testing, and maintenance. This framework ensures that our work is carried out systematically. In SDLC, it has planning. Planning is a crucial initial phase that defines the project vision, scope, and strategies, and require resources like time, cost, and manpower to achieve its objective. Planning is like creating a roadmap before embarking on a journey. Thank you. Iya, close dong. Berikutnya silakan kalian berkelompok sesuai dengan kemarin sudah ditunjuk, sudah dibentuk. Ya. Waktunya 5 sampai 10 menit. Kalau sudah selesai di Google Drive, ya. Silakan berkelompok. Ya, Bu. Ya, Bu. Waktunya bawa boleh ke temannya.
lagi ya. Ya. Ini ada video, silakan dibandingkan untuk yang video yang TikTok sama yang video ini. Tapi yang pertama kita adalah yang video ini. Ya. Silakan amati. Assignment for SCS. It mirrors the process of constructing a house, but instead of a physical structure, we are going to use software. It has 7 phases: planning, analysis, design, development, testing, deployment, and then maintenance. Now, in planning, just as you plan the layout and features of the house, in SCLC, you outline what the software should do and its appearance. In analysis, now dig deeper into the specific needs of a software feature, much like designing the placement of kitchen appliances in a house. In design, similar to doing the detailed plans for the kitchen, this phase includes creating blueprints for the software, including where each component will be located and how they will interact. Now, in development, here, developers align the code to bring it to life. Just like builders construct their kitchen according to the design plans. And then comes testing. Once the kitchen or the software is built, you test everything to make sure it works as expected. Then once testing is complete and everything works smoothly, the software is released for users, similar to moving into a finished house. And then you maintain. Just as you maintain a house by fixing issues and improvements, developers continuously update and enhance the software after deployment. So SDLC is like a step-by-step process that software developers follow to create, test, and maintain software just like building and taking care of a house. Follow us for more. Software development. Kalau kamu lagi nyoba ngerjain lebih banyak hal dan waktu sendiri. Kalau kamu lagi nyoba ngerjain lebih banyak hal dan waktu sedikit, termasuk kamu bisa ngebantu atau malah bikin makin lambat. Dan sebagai owner atau leader tim kecil, email itu tempat yang ideal untuk aku bikin dan catatan paling penting ada di situ guys. Jadi kecepatan masuk kamu itu mulai kayak black hole, terus sempat tugas dan kreatif ketinggalan, saatnya ngiri bertambah-tambahan. Dan di sini hal kayak transfer dan orang itu masuk. Keduanya ini pelajari untuk Gmail dan Outlook. Jadi bisa membantu kamu untuk email lebih efisien. Jadi di video hari ini aku bakal membahas update tawaran masing-masing alat bagi mereka dan mana yang paling layak untuk dipakai. Khususnya kalau kamu itu founder yang sibuk sudah pada nyoba tetap fokus. Jadi pertama-tama ambil itu Bundler dan Boomerang. Kita mulai dulu dari basicnya guys. Boomerang itu adalah plugin yang udah lama ada. Fokusnya untuk atur Blender dan memulai email. Dibikin buat membantu kamu kirim email di waktu yang tepat, ingetin kamu untuk follow up, dan yang mempunyai pesan sementara buat kamu nanti. Super mudah berguna dan langsung jalan ke Gmail sama Outlook. Dan Bundler di sisi lain adalah plugin yang lebih banyak fitur, yang mendukung platform yang sama tapi dengan set alat yang lebih luas, termasuk bantuan seperti AI, manajemen tugas cerdas, dan pencatatan follow up. Penjadwalan email, tanda baca diterima, catatan internal, template sharing, dan lainnya guys. Jadi kamu kayak punya sistem produktivitas mini yang dibangun dalam kotak masuk kamu. Kedua alat ini dibikin untuk membantu kehidupan email kamu itu lebih mudah. Tapi yang satu ngasih kamu lebih banyak cara buat kerja lebih cerdas di dalam kotak masuk. Jadi langsung aja kita lihat lebih dekat untuk keduanya. Kita bahas fitur utama Mail dulu. Intinya Mail Bundler itu ngasih kamu toolkit produktivitas lengkap di dalam kotak masuk kamu yang udah ada. Jadi kamu gak perlu berbicara kerja kamu buat kerja lebih banyak. Dia ini jalan seamless sama Gmail, Outlook, dan Apple Mail yang bikin super mudah untuk diintegrasi. Apalagi kalau kamu udah kebanyakan kerjaan dan gak mau ribet sama kurva belajar. Yang benar-benar stand out di sini adalah asisten kecerdasan AI. Alat ini bisa benar tulis email dari nol, berbagai pesan ada yang beda, atau menyusun thread yang panjang, jadi ringkasan yang bisa kamu baca dalam hitungan detik. Untuk founder yang lagi sibuk, ini tuh benar-benar game changer guys. Kamu bisa nulis email lebih cepat
cepat balas pesan tanpa overthinking dan nyusul thread tanpa harus menggali setiap balasan. Selanjutnya juga ada bocoran email yang ngasih tahu kamu kapan seseorang mendukung pesan kamu atau mengklik-klik. Kalau kamu lagi nge-follow up proposal, pitch atau obrolan keberitaan, kamu nggak perlu ngebut-ngebut pesan kamu nyampe atau enggak atau belum dikumpulkan. Kamu beneran tahu guys, dan ini membantu kamu follow up di waktu yang tepat, bukan asal-asalan nunggu balasan tentunya. Penjadwalan email juga butuh kunci, dan ya, Boomerang juga punya itu. Tapi guys, versinya Mail Butler udah nyatu sama sistem yang lebih besar. Jadi kamu bisa tulis email kapan aja dan jadwalin udah dikirim nanti. Ya cocok banget kalau kamu kerja sampai malam, lagi jalan-jalan, atau mau ngecek kerjaan tanpa ganggu orang di jam yang gak pas. Tapi yang benar-benar bikin Mail Butler beda adalah cara dia bikin kamu ngatur kotak masuk. Bukan cuma nulis dan ngirim guys. Kamu bisa buka email jadi tugas, masih tugaskan anggota lain, atau sedang pengingat follow up biar gak ada yang kelewat. Kalau kotak masuk kamu kedobel jadi daftar tugas, ya kemungkinan bisa aja kayak gitu yang membantu kamu tetap teratur tanpa perlu aplikasi lain. Yang bagus kalau kamu balik lagi ke thread yang butuh konteks atau kasih ke orang lain, semuanya tetap di satu format guys. Gak perlu follow up, gak perlu nyari di Slack, atau bahkan gak ada komen sampingan yang kelewat. Dan kalau kamu punya tim atau cuma VA yang bantu kamu, dan berarti email yang di-share bisa mirip waktu banget. Kamu bisa bikin balasan yang bisa dipakai ulang kalau kamu boarding, FAQ, update status, itu pasti semuanya tetap dipakai secara konsisten. Ini tuh mulai sampai bikin keputusan dan membantu tim kamu terdengar on board dan perlu ngawasin terus-terusan. Mail Butler kayak cuma nambahin beberapa trik untuk masuk kamu, tapi bikin ini jadi sistem kerja beneran yang khususnya buat founder yang lagi juggling jauh lebih dari cuma email guys. Sekarang kita ngebahas beberapa fitur utama dari Boomerang. Fitur yang paling dikenal adalah penjadwalan email. Kamu bisa nulis email sekarang dan atur buat dikirim nanti, mungkin besok pagi, minggu depan, atau pas penerima paling mungkin balas. Ini tuh cara yang super berguna buat ngatur waktu kamu sendiri dan juga pesan kamu biar gak tenggelam. Kalau kamu orang yang kerja di jam aneh atau cuma mau lebih strategis soal kapan kamu kirim, fitur ini aja udah bikin Boomerang layak dipertimbangin. Terus ada pengingat Boomerang yang basically alert buat follow up. Kalau kamu kirim email dan gak ada balasan, Boomerang bisa otomatis tampilin lagi thread itu ke kotak masuk kamu setelah waktu tertentu. Dengan cara itu kamu gak ngandelin memori buat ngejar orang. Ini tuh cara yang bersih buat menjaga list, deal, dan tugas biar gak terabaikan guys. Terus juga fitur yang berguna banget untuk founder. Ini ngebiarin kamu yang bikin email buat sementara dan bikin mereka muncul lagi pas kamu siap ngurusin. Jadi kalau ada yang gak urgent atau cuma bikin capek pikiran, kamu bisa nyisihin dari radar tanpa hapus atau lupa total. Boomerang juga nomborin inbox pause. Ya nahan email masuk sampai kamu siap ngecek. Ini bisa membantu sesi kerja fokus pas kamu gak mau diganggu sama setiap notifikasi ataupun klien. Dan yang terakhir ada responsible, yang ngasih kamu sederhana buat ngasih feedback langsung soal seberapa mungkin pesan kamu bakal dapat balasan. Dia ini ada subjek, jumlah kata, dan metrik lain buat membantu kamu nge-tweak email sebelum dikirim. Tapi guys, ini tuh gak secanggih atau sefleksibel AI-nya Mail Butler, tapi tetap alat yang berguna pas kamu mau ningkatin peluang engagement. Boomerang gak nyoba ngelakuin semuanya guys. Fokusnya ini di timing email dan manajemen perhatian. Ini tuh kekuatan sekaligus keterbatasannya. Kalau kamu butuh beberapa update sederhana buat kotak masuk kamu, ini cepat dan efektif. Tapi kalau kotak masuk kamu adalah tempat kerja utama dan kamu butuh support lebih dalam buat tulis, follow up, komunikasi tim, atau pelacakan tugas, kamu bakal cepet-cepet ngerasa Boomerang ini kurang cukup. Sekarang kamu tuh udah paham nih apa yang bisa dilakukan kedua alat ini. Selanjutnya kita lihat opsi harga dan plannya. Jadi kalau kamu klik link ada di deskripsi, kamu bakal lihat Mail Butler dan bakal bagian premium. Gimana tanggapannya antara yang Mail Butler sama yang Boomerang? Itu kembali pada masing-masing gitu. Mau suka yang mana, ya kan? Itulah saya kalian. Oke, next apa ya? Presentation, ya silakan kelompok absensi, aplikasi absensi. Ya, dua studi kasus, pinjam sama scan. Scan kartu, scan barcode. Apa? Pinjam sama. Please, are you ready? Kita sudah berpotongan. Kalau ada waktu, yang farmasi siap-siap ya. Ayo. Berat kan? Berat kan? Siapa yang menjadi operator?
Ini Atau yang lainnya? Penalti. Boleh penalti itu kayak lupa. Oke, semangat. Plus dulu dong, untuk semangat. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok absensi. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang mengimplementasikan aplikasi absensi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya dari Putra Syawara, absen 9. Saya Rito Iwan, absen 30. Saya Hamid Tomo. Saya Muhammad Asad Hafiz. Next. Yang pertama ada definisi aplikasi absensi yang akan dijelaskan oleh Rito. Aplikasi absensi adalah program perangkat lunak baik berbasis web maupun mobile yang dirancang secara spesifik untuk mencatat, melacak, dan mengelola kehadiran serta ketidakhadiran, termasuk keterlambatan cuti atau izin siswa di suatu institusi pendidikan secara digital. Yang kedua ada studi kasus 1. Untuk mengabsen siswa para guru cukup kewalahan ketika terdapat data yang terlewat. Apalagi mengabsen siswa secara satu persatu membutuhkan waktu yang relatif lama. Maka dari itu, untuk mempercepat dan meminimalisir kesalahan, diadakanlah aplikasi absensi digital menggunakan QR code. Dengan adanya aplikasi absensi, ini proses absensi akan lebih mudah dan cepat karena data langsung tersimpan dalam cloud, juga dapat meminimalisir kesalahan dan menginput data. Kelebihan dari absensi digital yang pertama adalah akurasi data real time. Pencatatan jam masuk dan keluar terjadi secara instan dan otomatis, menghilangkan kesalahan ketika atau menghitung gimana saat rekapitulasi. Yang kedua, mencegah kecurangan titip absen. Biasanya sih ada ya teman yang nitipin absen gitu ya kan. Nah, dengan adanya QR code ini kita tidak bisa untuk ada fitur verifikasinya, yaitu biometrik wajah dan sidik jari, jadi bisa ketahuan dan bisa kelihatan juga, dan verifikasi lokasi GPS. Aplikasi ini memastikan bahwa absen adalah karyawan yang bersangkutan atau siswa yang berada di lokasi yang sama. Yang ketiga, transparansi dan auditabilitas. Semua data kehadiran, keterlambatan, dan cuti tersimpan secara terpusat di cloud atau di server lengkap dengan timestamp dan lokasi, mempermudah proses audit dan menjamin transparansi. Ada studi kasus 2, yaitu absensi menggunakan sidik jari terkadang terkendala jika jari sedang basah, terkena air atau keringat. Maka sistem tidak dapat membaca sidik jari. Maka dari itu dibuatlah sistem biometrik yang dapat membaca melalui retina mata, sehingga tidak lagi terpengaruh oleh gangguan lain karena setiap retina mata memiliki pola yang unik. Produk akhirnya ini materinya apa sih? Kekurangan dari aplikasi absensi masalah teknis perangkat lunak scanner. Sistem sidik jari sangat bergantung pada penggunaan scanner yang ada. Jika scanner mengalami error, Dari aplikasi ini akan lebih total. saya Untuk perawatan dan verifikasi yang lebih kompleks dibanding yang informatika apa? kendaraan. Ketergantungan infrastruktur jaringan, jaringan. Walaupun pemindaian biometrik terjadi di enterprise, data verifikasi dari komponen satu dan Kompetensi tertinggi ketergantungan pada internet yang lama atau jadi menganalisa aplikasi email dari email B ulangannya ini Oke, aplikasi biometrik dapat kurang berguna.
Jadi ini bisnis itu resisten pengguna dan pelatihan. Teknologi biometrik meskipun high teknologi sering kali memicu resistensi dari pengguna lama, biasanya guru atau staff yang menolak perubahan dari sistem manfaat. Sistem ini memerlukan pelatihan pengguna yang menandai kurangnya pelatihan akan membuat pengguna tidak paham cara menggunakan perangkat dan benar, menghambat proses adopsi. Keamanan dan privasi data biometrik. Data sidik jari adalah data yang sensitif. Jika sistem tidak dilengkapi sistem yang baik, risiko data kehadiran bisa bocor sangat tinggi dan berakibat. Jadi kesimpulannya, keberhasilan implementasi data aplikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan teknis, kesiapan, infrastruktur, dan pelatihan pengguna. Jika salah satu aspek diabaikan, misalnya pelatihan atau kapabilitas server, proyek bisa gagal, berfungsi maksimal, meskipun desain aplikasinya sudah bagus. Mungkin sekiranya cukup sekian itu saja dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau memberi pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Ya boleh, Adian. Assalamualaikum, saya Adi Masmara dari kelompok Indodus menanggapi. Menurut kelompok kami cukup menarik dan bagus. Karena aplikasi absensinya sudah menggunakan teknologi scanner dan fingerprint. The Bluetooth device is ready to pair. Aman dan akurat dibanding absensi manual. Tapi mungkin bisa dipertimbangkan juga beberapa hal. Misalnya kalau tidak kotor atau scanner rusak. Bagaimana solusi cadangannya? Apakah ada fitur alternatif? Tadi ada disebutin kalau nggak salah dikasih di jari ringan atau kotor, makanya diganti dengan biometrik dari mata atau warna putih. Aku dulu aja. Terima kasih Adian. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kenapa saya Keisha dari kelompok. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana langkah yang dilakukan jika aplikasi absensi digital itu gagal mencatat identitas dari siswa-siswa itu, kayak kehadiran atau lokasinya, gimana caranya evaluasi? Ya, evaluasi. Masih. Ya. Lagi. Selamat malam, saya Sanani dari kelompok pengamat 2 ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kekurangan dari absensi sidik jari? Bagaimana cara mengatasi kekurangan dari absensi sidik jari? Iya. Silakan. Let me introduce myself. My name is Muhammad Adi Fauzan. I'm from Purpose Group. According to our group, the explanation of the attendance group is completely structured. This section has also become clear. Here we learn a lot about how the attendance application works. Oke, baik. Oke ya, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya, Haji Fauzan. Ya, siapa? Ya boleh aktif lagi di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra dari kelompok analisis. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kalian membuat pengguna merasa aman? Ini kan aplikasi digital gitu, jadi andai kata adanya terjadi kebocoran data, itu gimana cara mengatasinya? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya.
Nanya lagi? Ya, aku ada jawaban. Dari kelompok kantoran. Jadi pertanyaan saya itu kan kita ini sering banyak yang lupa ya Bu, kadang-kadang itu. Jadi apakah aplikasi ini bisa kayak mengirim notifikasi gitu pas kita lupa absen? Terima Oke, mungkin pertanyaannya sudah untuk yang ingin menanya sudah sesi pertanyaan sudah ditutup. Oke, Om. Saya ingin menjawab punya dia. Soal tadi dia nanya, jika QR atau QR scanner rusak, bagaimana caranya atau cara mengatasinya? Yang pertama, ada siapkan alat cadangan atau perangkat mobil lain yang memiliki kode QR. Yang kedua, ada gunakan metode secara manual untuk sementara, misalnya absensi dengan daftar tanda tangan. Bisa melewati kertas, HPS atau folio. Yang ketiga, ada diterapkannya sistem login alternatif seperti menggunakan PIN atau isi swab. Apakah sudah cukup? Ya, koplos. Jadi yang jawab. Ya, Saya akan menjawab pertanyaan dari sekarang. Bagaimana cara mengatasi kekurangan dari absensi di dia? Untuk menyediakan metode cadangan seperti QR code atau kartu FID. Melakukan perawatan rutin pada alat sidik jari ke sensor tetap berfungsi baik. Memberi pelatihan pengguna agar tahu cara menempelkan jari. Menyimpan data cadangan agar absensi tidak hilang saat sistem bermasalah. Oke, next. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari soalnya itu adalah evaluasi yang apa yang harus dilakukan jika aplikasi digital absensi gagal mencatat identitas siswa. Yang pertama, identifikasi dulu apa penyebabnya. Apakah dari sistemnya atau jaringannya atau dari kesalahan penggunanya. Lalu kemudian kita cek juga itu log datanya untuk melihat siswa yang tidak tercatat. Kemudian masukkan data secara manual sebagai langkah koreksi sementara. Keempat, kita bisa berkoordinasi dengan tim IT untuk mengatasi error pada tersebut. Kemudian evaluasi sistem secara rutin dan lakukan pembaruan agar kejadian tidak berulang. Next. Close lalu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jati.
Bagaimana cara penggunaan masa aman dan mengatasi kebocoran data? Caranya adalah menggunakan image data untuk melindungi informasi di jari atau identitas visual. Batasi akses data yang hanya untuk tetapkan kata sandi dan autentifikasi data untuk login admin. Lakukan audit keamanan secara berkala agar sistem tetap aman. Edukasi pengguna agar tidak dibagikan akun atau password. Bagaimana itu? Oke, berikutnya pertanyaan dari Fahri Abinusia. Tadi tentang ada nggak apa aplikasi absensi yang bisa mengingatkan atau dapat notifikasi gitu kalau telat absen atau belum absen. Jadi saya belum lihat ada aplikasi kayak gitu. Jadi tapi mungkin di MIT bisa membuat aplikasi seperti itu biar pengguna tahu kapan untuk absen dan tidak lupa untuk mengisi absen. Terima kasih. Baik, sekiranya sekian itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Masih ada waktu kan? Satu lagi ya. Terima kasih banyak. Silakan. Dikasih farmasi ya. Semangat yang lain ada nggak? Semangat yang lain? Tidak. Oh. Nggak kompak, ulangi lagi. Tidak mau dijauhi. Kerja asik. Kerja asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok Muhammad 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dari aplikasi farmasi. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulaikan dari Aida. Perkenalkan, nama saya Aida. Saya Anis Mahara. Saya Sekarari Haryani. Farmasi application. Aplikasi apotek adalah program komputer dan sistem digital yang digunakan untuk mengelola seluruh bagian operasional di apotek, seperti penjualan obat, pencatatan stok, transaksi, laporan keuangan, hingga resep dokter secara otomatis, yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan apoteker dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pelanggan. Proyek berhasil. Proyek pengguna apotek yang berhasil adalah yang mampu memenuhi kebutuhan operasional apotek, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memberikan laporan yang akurat. Contohnya adalah sistem informasi pengelolaan persediaan obat berbasis manajemen proyek. Proyek yang fokus pada penerapan praktik manajemen proyek yang baik, menghasilkan sistem yang membantu apotek dalam pengelolaan sumber daya, waktu, dan biaya proyek pengembangan. Faktor keberhasilannya yang pertama ada analisis kebutuhan yang jelas dan tepat, yang bertujuan
kadaluarsa, peningkatan stok minimal, dan pengelolaan resep dokter. Lalu ada fungsionalitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti kasir atau sektor admin, seperti login, pengelolaan data produk, transaksi, dan pelaporan. Lalu ada kemampuan sistem untuk mengintegrasikan data antar cabang atau dengan sistem lain supply chain. Metode, lalu ada metode pengembangan yang tepat. Bertujuan untuk pengguna metode seperti prototyping memungkinkan feedback awal dari pengguna sehingga sistem akhir sesuai dengan kebutuhan kartu di lapangan. Lalu ada penggunaan metode SDLC, System Development Life Cycle, yang terstruktur memastikan semua tahapan analisis, desain, coding, kemudian dilakukan dengan baik. Lalu ada pengujian komprehensif, yaitu melakukan pengujian black box atau pengujian lain untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik, logis, dan menghasilkan nilai yang akurat sesuai spesifikasi. Lingkungan dan pemeliharaan, maintenance, adanya rencana support dan maintenance yang baik untuk membantu pengguna secara optimal dan menjaga agar sistem tetap berfungsi dengan baik pasca implementasi. Lalu ada transformasi digital integrasi, kemampuan sistem untuk mengintegrasikan data antar cabang atau dengan sistem lain, supply chain. Proyek kegagalan. Kegagalan sering terjadi karena kurangnya perhatian pada perencanaan, komunikasi, dan perubahan kebutuhan. Kegagalan dapat berupa proyek berhenti di tengah jalan, tidak sesuai dengan kebutuhan klien, atau tidak berfungsi secara efisien. Contohnya, sistem tidak sesuai kebutuhan atau keterbatasan fungsionalitas sistem yang tidak dapat menangani data orang yang semakin banyak. Kesulitan pembuatan kartu stok atau tidak memiliki fitur penting seperti pencarian data obat otomatis. Faktor kegagalan, analisis kebutuhan yang tidak matang. Yang pertama adalah konsep atau blueprint yang tidak matang sejak awal. Yang kedua ada deskripsi masalah dan visi solusi yang tidak tepat atau tidak detail, sering karena kurangnya pengetahuan teknis klien dan salah tafsir oleh pengembang atau vendor. Lalu ada manajemen perubahan atau scope yang buruk, permintaan perangkat lunak yang selalu berubah atau penambahan fitur di luar kontrak kerja atau scope yang membuat ruang lingkup pekerjaan berubah drastis dan memperpanjang pengembangan. Itu komunikasi dan kolaborasi yang buruk. Pertama, komunikasi antara pengembang atau vendor dan klien yang kurang berjalan atau offline. Kedua, ada komunikasi internal tim, pengembang yang tidak profesional, menyebabkan ketidaksepakatan atau konflik. Ada keterbatasan sumber daya dan kompetensi. Ada pengembang SDM yang berpengalaman untuk menangani kompleksitas sistematik, juga masalah compromise, dan ada developer di mana vendor menjadikan lebih dari yang mampu mereka berikan. Keterbatasan desain dan implementasi. Pertama, dari kesalahan sistem yang memiliki keterbatasan teknis, misalnya hanya dapat diakses oleh satu pengguna, dan atau tidak sesuai jalan sehingga tidak dapat mewujudkan kebutuhan yang penting. Kurangnya pengertian yang memadai menyebabkan error atau error saat digunakan. Selanjutnya yaitu kegagalan proyek umumnya disebabkan komunikasi serta manajemen perubahan pada proses pengembangan. Analisis kebutuhan yang tidak matang membuat sistem yang belum sesuai dengan harapan pengguna. Selain itu, komunikasi yang buruk antara klien dan cabang, kegagalan sumber daya, serta kompetensi teknis yang tidak memperburuk situasi. Banyak proyek juga gagal karena desain dari komunikasi yang tidak optimal serta kurangnya pengujian sebelum digunakan. Dengan demikian, keberhasilan proyek sangat bergantung pada desain yang matang, komunikasi yang efektif, pengelolaan perubahan yang baik, dan kemudian sistem yang menyeluruh. Sekian dari Bapak
tadi biar dulu yang katakan jadi biar dipersilakan. Nama saya Nia Pauli dari kelompok desain. Saya ingin bertanya, adakah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek informasi dan dosis obat yang akut? Kalian akan kita publikasi dulu ya. Lebih dulu. Perkenalkan, saya Ivan dari kelompok implementasi. Dan nanti nih, kan misal kita jadi pasien, nah kita dapat obat tuh, kan kadang tulisan dokternya nggak kelihatan tuh, kurang jelas. Jadi apakah aplikasi tersebut bisa membaca tulisan dokter yang kurang jelas ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Medius ini yang bertanya dalam kelompok aplikasi farmasi. Jadi, yang di kelompok aplikasi farmasi juga menggunakan aplikasi farmasi terlalu rumit. Jadi, silakan kalian sedang menggunakan aplikasi farmasi. Aplikasi terlalu rumit bagaimana menjadi sistem yang Oke, gampang di belakang. Esta, Esta, Esta. Tahan. Tetapi berbayar. Juga gunakan sumber bantuan dari This export murah tetapi butuh kerja lebih banyak untuk memastikan kebenaran dosis. Ya, udah. Oke, next. Saya akan jawab dari itu. Apakah aplikasi bisa membaca tulisan obat ya? Iya, bisa dari berkod atau UI yang ada pada resepnya. Lalu ada OCR atau optical character recognition atau foto label. Foto pada label lembar informasi kemudian diproses OCR untuk menginsert teks nama, obat, dan dosis sama yang tulis. Apakah sudah terjawab? Ya, jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kalian tadi bagaimana memperbaiki sistem yang rumit agar pengembangan dapat lebih simpelkan tanpa mengurangi efisiensinya fungsionalnya. Nah, oke, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan cara itu dengan admin bertahap. Jadi dari blueprint, gunakan blueprint atau analisis supaya versi baru dijalankan paralel dan konflik dapat dialihkan sedikit demi sedikit, mudah konflik dan tanpa adanya masalah. Oke, closing. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada
Rasanya hari ini adek. Oh banyak. Tenang, tenang. Ya, hati-hati. Oke, next. Dari Alif, Reno, ya, dan Ayu, Happy, hari ini sangat seru ye. Mantap, mantap, keren, ayo, masih ke dia belajarnya ya. Oh ada suaranya. Masih. Oh gak ada suara. 1, 2, 3. Apa jalannya?